Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya anak-anak sehat semua ya, anak-anak ya. Hari ini sehat semua? Siapkan, di-on-kan kameranya, disiapkan semuanya. Ya, di-on-kan saja kameranya ya. Kita akan belajar hari ini tentang materi kita ini ya. Sebelum kita mulai, marilah berdoa dulu. Silakan dipimpin. Silakan, siapa yang memimpin? Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Putri doanya dan teman-teman. Semoga materi yang akan kita bahas hari ini bisa berjalan dengan baik ya, bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada halangan suatu apapun. Anak-anak jangan lupa absennya sudah saya share di WA group, tolong diisi dengan cermat ya. Ya. Kembali lagi sebelum materi kita mulai, kemarin kita sudah membahas tentang perubahan sosial, dampaknya, dan globalisasi. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang ketimpangan sosial. Ya. Tolong disiapkan semuanya, kameranya, di-on-kan semuanya. Sebelumnya akan saya sampaikan materinya ini, melalui PPT saya nih. Materi kali ini tentang ketimpangan sosial, anak-anak. KD kali ini, kompetensi dasar kali ini, ya, 3.3 memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Kemudian 4.3 mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Adanya itu. Indikator yaitu menganalisis fenomena ketimpangan sosial di tengah-tengah globalisasi. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui gambar, peserta didik mampu memahami hakikat ketimpangan sosial. Peserta didik mampu mengidentifikasi teori ketimpangan global. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Melalui model pembelajaran problem-based learning, diharapkan peserta didik mampu merumuskan, memberikan argumentasi, atau menganalisa fenomena ketimpangan sosial di tengah globalisasi untuk menumbuhkan sikap religiositas dan tanggung jawab, etika sosial dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memiliki perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleran, santun, responsif, dan proaktif. Kita lihat sama-sama. Perhatikan gambar, ada gambar ini ya. Tolong nanti Anda cermati gambar A dan gambar B. Ya, gambar A dan gambar B. Ini bagian dari ketimpangan sosial. Coba anak-anak analisis gambar A dan gambar B. Dan gambar B. Kira-kira gambar A dan gambar B dianalisis pertama. Ada yang bisa mencoba menganalisis dan menjelaskan melalui ide-ide Anda. Silakan. Siapa? Saya Pak. Siapa ini? Devi Kartika. Oh, Devi Kartika. Ya, silakan Mbak Devi. Devi Kartika. Oh iya, silakan.
Jadi gambar yang A Ya. terjadi ketimbangan di mana ruang mempertimbangkan terbuat dari ruangan tidak permanen lihat buruk, sedangkan analisa gambar kondisi siswa yang lengkap, ada komputer dan kursi yang memadai, dan kelas juga dibuat. Ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu ya, analisa gambar A dan gambar B yang dianalisa oleh Devika kita. Mungkin ada yang menambahi, mencoba menambahi. Silakan. Yang mencoba untuk menambahi siapa? Ayo. Siapa kira-kira? Indra Pak. Ya, ya, Indra, silakan Indra. On kan, kameranya di on kan, Mas? Kameranya di on kan. Penjelasan letak geografis Pak. Ya, betul. Yang gambar satu, silakan. Jawaban analisa gambar A dan gambar B telah terjadi ketimpangan pembangunan gedung kelas untuk pendidikan, di mana ruang kelas A sangat prihatinkan terbuat dari ruangan tidak permanen dan terlihat buruk. Sedangkan analisa gambar B terlihat bagus dengan kondisi siswa yang lengkap, ada komputer dan kelas yang memadai, ada kipas, dan gedung kelas juga dibuat permanen dengan sangat baik. Ya, betul sekali ya. Analis gambar satu tadi ada ruangan A dan B ya. Oke, yang berbeda sekali. Analis yang kedua, gambar berikutnya tentang kutipan judul berita. Nah, tentang gambar atau fenomena kutipan judul berita Komisi 10. Di sini ada menurut Komisi 10 ada ketimpangan akses teknologi dalam pelaksanaan belajar daring. Coba analisis menurut Anda berita ini bagaimana menurut Anda? Komisi 10 ada ketimpangan akses teknologi. Oke. Siapa yang menganalisis? Coba analis 2 ini. Siapa yang bisa? Analis yang kedua. Posisi Roma. Menurut Suaranya, hasil analisis mikrofonnya, tolong mikrofonnya dan on kamera kan, on kamera supaya nanti bisa kelihatan. Tolong. Siapa? Menurut saya dari hasil analisis gambar berita tersebut terjadi ketimpangan ya antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dikaitkan ada teknologi internet. Ada daerah yang internetnya lancar, tapi daerah tersebut dekat dengan kami kelambatan internet karena pusat. Hal itu yang membuat dari tidak berjalan dengan lancar. Ya, betul sekali. Analisanya dari teman Anda. Ya, betul sekali. Tepuk tangan ya analisanya ya. Untuk gambar 2 sudah begitu ya, tepat. Oke, betul sekali analisa gambar 2. Sekarang kita coba analisa gambar 3. Ya, betul. Nah, ada 2 gambar juga di sini, gambar A dan gambar B. Nah, kira-kira ini menurut Anda bagaimana ini jika dianalisa, jika menurut sudut pandang kalian tentang gambar A dan gambar B ini apa menurut Anda ini? Ya, silakan. Yang tadi analisanya.
Gambar A dan gambar B, siapa? Tadi sudah dari teman-teman Anda, analis 1 dan analis 2, sekarang analis 3-nya itu. Ayo, siapa? Siapa yang Oh ya, siapa? Tolong on kan kameranya, on kan. Supaya Saya, kelihatan. Ya, kameranya on kan. Bisa. Lihat kutipan berita tentang penanganan COVID antara daerah. Suaranya? Ya, suaranya. Melihat kutipan berita teks penanganan COVID antara daerah Jakarta dengan daerah lainnya. Sepertinya berbeda sehingga terjadi ketimpangan sosial. Karena di Jakarta mungkin fasilitasnya untuk kesehatan sudah sangat lengkap. Di lain sisi, menurut saya di daerah tertentu sangat susah dan masih tertinggal. Oke, ya. Itu mungkin analisisnya. Ada satu lagi analisis yang belum Anda jelaskan ini, yang satu ini. Ini kan wilayah ini secara geografis ini ya, infrastruktur gitu. Kira-kira ini bagaimana tempat ini yang melihat gambar analisis yang keempat ini apa ini? Coba ada yang tahu selain itu tadi tambahan, silakan. Selain dari Novan? Iya, Pak. Iya, silakan. Gimana, Pak? Tadi ada saya berikan gambar, ada gambar yang jalannya rusak, ada yang halus, itu bagaimana menurut Anda? Analisisnya. Itu kalau menurut saya, Pak, ya mungkin pemerintahnya daerah aja yang kurang menangani masalah itu dengan baik. Kalau misalkan di wilayah yang satunya itu jalannya baik, itu karena pemerintah daerahnya juga menangani keadaan jalan tersebut dengan sangat baik juga. Oh gitu ya. Atau dengan kata lain, penanganan untuk jalan rusaknya itu lebih cepat daripada daerah yang lain. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya analisanya. Terima kasih ya dari pendapat-pendapat Anda ini juga luar biasa analisnya. Satu lagi, kita lihat ada kutipan berita tentang ketimpangan tes COVID-19 di DKI Jakarta dengan daerah lainnya. Nah, ini analisnya bagaimana menurut Anda ini tentang ketimpangan tes COVID-19 di DKI Jakarta dengan daerah lainnya? Mungkin ada yang mencoba untuk menjawab, ya. Silakan. Ada di Jakarta tes COVID ya, tes ketimpangan atau bagaimana itu menurut Anda bagaimana itu? Ada berita itu tadi. Teguh, silakan. Nah, Teguh Aryo, ayo. Silakan berkomentar. Analis Anda apa itu tadi? Ada penanganan tentang tes COVID-19 di Jakarta itu berbeda dengan daerah lain. Kenapa? Mengapa gitu? Silakan. Teguh. Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut Anda apa? Ya. Untuk Ya. karena Pak, persebaran COVID yang terbanyak itu di Jakarta. Ya. Jadi mikrofonnya. Jadi harus apa itu COVID itu harus diseriuskan di tempat di mana penyakit itu menyebar, Pak, agar Oke. Suaranya terputus ya. Suara mikrofonnya terputus, mikrofonnya. Oke, paling tidak betul ya dari analisa Anda itu tadi. Jadi ada perbedaan juga menurut saya ya, di situ ketimpangannya.
sudah luar biasa. Analis Anda tadi ya bisa menjadi sebuah pembelajaran. Kembali sebelumnya, oke. Dari semua itu analis itu menurut Anda, menurut saya sudah luar biasa ya. Saya ingin bertanya, apa yang kalian tahu mengenai ketimpangan sosial? Apa yang kalian tahu mengenai ketimpangan sosial? Apa yang kalian tahu Yes. mengenai Saya mau menjawab, Pak. Putri ya, silakan Putri. Ketimpangan sosial dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu ketidakseimbangan dalam suatu masyarakat. Ketidakkeseimbangan dalam suatu masyarakat. Oke, luar biasa jawabannya. Mungkin ada tambahan lain selain Mbak Putri tadi? On kan kameranya? Yuk. Ada tambahan lain? Saya, Pak. Oh, silakan. Ya. Ini siapa ini? Saya. Oh, saya ya. Oke. Silakan, saya apa menurut sampean? Ketimpangan sosial itu bisa dikatakan sebagai kesenjangan sosial atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam kehidupan manusia. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Sesia dan Putri Wijayanti. Terima kasih. Ide-idenya luar biasa ini. Jadi paling tidak Anda sudah mulai memahami tentang apa itu ketimpangan sosial ya. Saya lanjut lagi bicara tentang ketimpangan sosial. Tidak lepas dari teori-teori tentunya ya. Apa itu ketimpangan itu ya? Menurut Andrinov, Chaniago, arti ketimpangan adalah buah pada pembangunan yang berfokus pada aspek sosial dan ekonomi saja. Tuh. Kemudian, menurut Naido dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, bisa income atau sumber daya, resource, kekuasaan, power, status di antara masyarakat. Tadi betul sekali dijawab oleh Sesia dan Putri. Di sini ada perbedaan pemasukan sumber daya dan kekuasaan ya. Kemudian menurut Eri Satria Yudatama, secara sederhana, ketimpangan sosial dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap antar golongan. Ya. Teori ketimpangan global itu ada beberapa teori ya di sini ya. Salah satunya adalah teori kolonialisme, kemudian teori sistem dunia, kemudian teori dependensi, ya. Kemudian ada teori pendekatan struktural. Kemudian ada teori fungsionalisme dan teori konflik. Ada teori konflik ya. Kemudian ada juga teori pertumbuhan neoklasik. Ini teori-teori tentang ketimpangan ya. Makna dari ketimpangan bisa dianalisis melalui teori-teori ini. Ya, ketimpangan secara global. Teori kolonialisme ini dimulai di Inggris sejak tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Kita ingat revolusi industri yang pertama di Inggris. Teori ini merujuk pada suatu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya yang diawali oleh negara industri atau negara kapitalis ya. Zaman dulu begitu ya. Ini teori kolonialisme diawali dari negara Inggris. Maka negara Inggris jajahannya sangat banyak sekali ya. Kemudian menurut Horizon, mereka menanamkan sebagian keuntungan ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat. Kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan koloninya. Jadi ya, setelah bangsa yang lemah takluk, mereka akan meninggalkan kekuatan pengendali untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya bangsa tersebut. Jadi mereka dengan memperkuat ya industrinya, dia mencari negara-negara ya yang bisa dikuasai,
kemudian diambil sumber dayanya. Maksudnya begitu. Itu dikatakan sebagai teori kolonialisme. Oke. Kemudian teori sistem dunia. Teori sistem dunia dibagi menjadi 3. Ada wilayah pusat, core, wilayah semi pinggiran atau semi periferi, ada wilayah pinggiran periferi. Wilayah pusat, negara-negara yang terhitung maju secara pendapatan ekonomi, teknologi, dan produksi lebih bervariasi dalam jumlah yang besar. Kemudian negara yang secara ekonomi merupakan perpaduan antar core areas dan periphery areas. Ini wilayah semi ya, pinggiran. Wilayah pinggiran, ya, berarti wilayah-wilayah dikatakan rendah, pendapatannya rendah mungkin ya di sini ya. Negara-negara yang perekonomiannya rendah, kemajuan teknologi masih minim, produksi yang dilakukan cenderung sederhana. Ya, pada saat itu kita mungkin bagian dari itu menurut mereka. Ya, untuk sekarang ini banyak negara-negara di Afrika, ya bisa dianalisa ke sana. Kemudian ada klasifikasi ekonomi Bank Dunia ini, ada klasifikasi pembedaan. Ada negara dengan pendapatan tinggi, high income nation. Ada negara dengan pendapatan menengah atau middle income nation. Ada negara dengan pendapatan rendah, low income nation. Ini juga apakah Indonesia masuk yang mana? Itu silakan Anda prediksi nanti. Kira-kira masuk di mana kita ini tahun 2020 ini, negara yang pendapatannya bagaimana gitu ya. Harus tahu kalian. Teori ketergantungan atau dependensi di sini menjelaskan keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan dan keistimewaan untuk mempertahankan kedudukan mereka. Dunia ketiga adalah negara yang tidak masuk dunia pertama atau negara kapitalis, dan dunia kedua negara komunis. Dunia ketiga tidak dapat mengadakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi selama masih dalam cengkeraman suatu sistem internasional yang diskriminatif. Jadi memang di sini ketergantungan sangat luar biasa sampai saat ini. Ada dunia pertama, ada negara maju, negara semi, ada negara yang terpinggirkan. Jadi ada ketergantungan semuanya, ada sistem ya. Ya, teori ketergantungan analisanya. Ada pendekatan struktural. Nah, memandang bahwa kemiskinan dan kebergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat Amerika, Inggris, atau Moskow. Namun, kebergantungan berasal dari struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Nah, di sini juga dijelaskan oleh teori Raoul Rebis. Di sini sistem perdagangan bebas merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah atau negara periferi dan menguntungkan negara-negara industri kaya mengekspor hasil industri. Jadi kita sudah tahu biasanya negara yang malah sumber daya alamnya kaya kalau tidak bisa mengelola dia dirugikan terus dengan sistem itu. Nah, dengan negara-negara maju walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang kaya tapi mereka malah menikmati dari hasil sumber daya alam yang ada. Ini pendekatan strukturalnya begitu. Jadi akan terjadi seperti itu sistemnya menurut pendekatan struktural sistem ya. Selanjutnya teori fungsional. Nah, ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, penyebab ketidaksetaraan atau stratifikasi masyarakat harus memastikan bahwa posisinya terisi. Beberapa posisi lebih penting daripada yang lain. Posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang lain. Ini juga teori fungsional. Tentunya oleh orang lain yang berkualifikasi. Itu menurut teori fungsional. Untuk memotivasi orang yang lebih berkualifikasi agar mengisi posisi ini, masyarakat harus menawarkan imbalan lebih besar. Ini teori fungsional. Nah, lanjut. Teori konflik. Nah, ketimpangan, dia membahas tentang ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan mendominasi kelompok yang kurang kuat. Kesenjangan sosial mencegah dan menghambat kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang tak berdaya untuk mempertahankan status quo. Itu teori konflik. Di sini ada tokohnya, teori tentang teori konflik, ada Karl Marx,
ada Lewis-Kasser, ada Ralph Dahrendorf. Karena kapitalisme akan memperuncing perbedaan kelas antar individu, ya. Kemudian Lewis-Kasser, perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status kekuasaan dan sumber daya. Dan menurut Ralph Dahrendorf, masyarakat terdiri dari organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang. Tuh, ada 3 itu pandangan teori konflik. Kemudian teori pertumbuhan neoklasik. Ini juga ada nih. Muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah menurut hipotesis neoklasik. Ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat, setelah berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan semakin menurun. Oke. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial, salah satunya yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Kemudian letak kondisi geografis. Kemudian faktor globalisasi. Kemudian kebijakan publik, ya. Serta perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis. Nah, itu tadi faktor-faktornya. Nah, setelah itu coba kalian bentuk menjadi 5 kelompok ya. Nah, setelah itu kalian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Berikut, kelompok 1 ya, halo. Kelompok 1 ini kalian membahas, menganalisis ya, tentang perbedaan sumber daya alam ya. Kelompok 1 ya. Di sini kelompok 1 saya bacakan dulu kelompok 1 nama-namanya ya. Kelompok 1 nama-namanya saya bacakan dulu. Ada Amel, Novan, Putri Wijayanti, Teguh, Nur Lailatul Rohmah. Kemudian kelompok 2 di sini membahas tentang letak kondisi geografis ya. Di sini anggotanya ada Khairuddin, Faisal, Safa Andika, Sulaiman Rosid dan Putri Anissa. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 3 ini ada membahas tentang faktor globalisasi. Nah, ini anggotanya Wahyu Tami, Sesia, Reza, dan Ariska. Kelompok 4 ya membahas tentang kebijakan publik ya, kebijakan publik ya. Di sini ada anggotanya Aisyah, Megatri, Misbah, Dian Visela, dan Indrasa. Kelompok 5 anggotanya ada Indah Nur, Afrilia, Vicky, Mita maaf ya, dan Jihan. Ini kondisi demografis ya. Maaf ya. Kondisi demografis. Oke, itu tadi. Silakan diskusikan kelompok itu. Saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan itu. Oke, lanjut ya. Kita bahas, ini sudah saya anggap sudah 10 menit untuk mendiskusikan. Silakan kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan untuk membahas materi tadi tentang apa ini? Perbedaan sumber daya alam. Silakan, siapa ini? Ada Amel, Novan, Putri Wijayanti. Siapa? Silakan. Saya Pak. Novan, ya. On kan kameranya. Kamera di on kan. Silakan. Oke Pak, sudah Pak. Ya. On kan supaya kelihatan ya. Menurut Di on kan menurut kameranya. saya sumber daya alam. Menurut saya sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak tersebar merata dalam setiap daerah. Setiap daerah memiliki keistimewaan tersendiri terkait kepemilikannya. Sumber daya alam baik sumber daya alam terbaru dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Jika suatu daerah memiliki sumber daya alam dan mampu memanfaatkannya dengan baik, maka laju pertumbuhan ekonominya akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu daerah tidak memiliki sumber daya dan sulit mengolah sumber daya alam di daerahnya, maka kondisi perekonomiannya tidak akan meningkat.
kemajuan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya yang ada di setiap wilayah akan menimbulkan gap antar daerah. Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Itu hasil dari pemaparan diskusi kelompok 1 ya oleh yang dipaparkan oleh Novan. Selanjutnya kelompok 2, silakan siapa? Di-on-kan kamera semuanya, on-kan, tolong di-on-kan kameranya, di-on-kan. Nah, walaupun agak tersendat nanti ya. Tentang kelompok 2 membahas tentang atau kondisi geografis. Nah, silakan. Saya Pak Faisal. Oh iya, Faisal, silakan. Ya, alhamdulillah. Ayo. Menurut saya, kondisi Kameranya geografis di-on-kan, antar Pak. wilayah di Indonesia berbeda. Salah satunya penduduk yang Ya. tinggal di dataran rendah dan dataran tinggi tentunya memiliki perbedaan dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Dataran yang rendah cenderung akan mengalami kemudahan dalam membangun infrastruktur dan memudahkan kegiatan perekonomiannya. Berbanding terbalik dengan kondisi geografis dataran yang tinggi dan susah mengalami akses masuk, maka kegiatan perekonomiannya atau perindustriannya akan berjalan sangat lama atau lamban. Analis Anda ini dari analis kelompok 2 ya, betul, sudah mendekati kebenaran. Lanjutnya kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 3. Ada. Saya, Pak. Siapa ini? Cesia. Oke, Cesia, apa? Ces. Ketimpangan sosial muncul karena adanya Hmm. globalisasi dalam Indonesia. Hmm. Apabila kondisi masyarakat mampu menyikapi globalisasi dengan baik, maka akan mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik pula. Ya. Tetapi apabila kondisi masyarakat yang tidak mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi, maka akan mengalami ketertinggalan, sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial tersebut. Iya, betul sekali. Jawaban dari Cesia, tepuk tangan. Terima kasih dari kelompok 3 sudah luar biasa juga analisanya. Lanjut ke analisa atau pemaparan dari kelompok 4. Ya Pak. Ya, Indrasa, silakan Indrasa. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan ini tentu masyarakat. Terkadang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak semuanya diterima dengan baik dan menimbulkan ketidakadilan sehingga memunculkan kesenjangan sosial. Itu ya, luar biasa dari pemaparan kelompok 4 yang diwakili oleh Indrasa. Ya. Lanjut ke pemaparan berikutnya di kelompok 5. Kondisi demografi. Ya, Aprilia. Ya. Kondisi Di-on-kan. demografis melihat tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat usia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Kondisi demografis melihat tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat usia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan segala aspek yang berkaitan dengan penduduk antar wilayah yang ada di Indonesia memiliki kondisi demografis yang berbeda. Betul sekali, Mita. Dari kelompok 5, ya, alhamdulillah sudah memaparkan dari kelompok 1 sampai 5, materi 1 dengan yang lain sudah kita bahas, sudah kita diskusikan, luar biasa semuanya. Mungkin ada yang mencoba menyimpulkan dari hasil tadi, ya, karena memang kondisi cuaca ini sekarang lagi kurang bersahabat. Jadi jaringannya agak sedikit bermasalah. Oke, silakan yang mencoba untuk menyimpulkan dari semua materi itu. Saya Pak. Oke, siapa ini? Indrasa Pak. Indrasa lagi. Oke, terima kasih ya. Coba Anda simpulkan, Indrasa. Simpulannya apa kira-kira? Adalah bahwa perbedaan sumber daya alam, kebijakan publik, peta atau kondisi geografis dan faktor globalisasi sangat berkaitan dengan sosial dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat. Luar biasa sekali kesimpulannya. Terima kasih Mas Indrasa. Dari kesimpulan tadi sudah
Jelas sekali jawabannya, betul, kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya. Mungkin ada tambahan lain selain indra sah? Mungkin? Mungkin Saya Pak. Oh ya, silakan siapa? Silakan, tambahan lagi. Menambahi saja Pak. Oh, menambahi saja ya, silakan. Bahwa Kameranya di-on-kan aja bahwa kamera. kesimpulan tadi sudah Pak. Oh iya, silakan. Bahwa kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan menurut saya, perbedaan sumber daya alam, kebijakan publik, letak atau kondisi geografis dan faktor globalisasi adalah sangat penting untuk melihat adanya suatu ketimpangan sosial, Pak. Ya, betul sekali. Jadi dari materi itu sudah betul yang Anda simpulkan tentang ketimpangan sosial. Jadi sebenarnya saya hanya menambah juga mungkin ya dari memperkuat dari kesimpulan Anda. Jadi ketimpangan sosial selalu terjadi ya dimanapun, apalagi ketimpangan itu dilandasi oleh memang keberagaman perbedaan mulai dari geografi, mulai dari sosial, ekonomi, kebijakan, mesti ada perbedaan-perbedaan yang mencolok. Nah, tapi apapun itu anak-anak, bagaimana kita mau belajar ya, belajar dan mencoba mencari solusi gitu ya, mencari solusi bagaimana suatu saat nanti ketika nanti misalnya Anda jadi pemimpin di masyarakat, Anda harus bisa mereduksi ketimpangan-ketimpangan itu supaya tidak terjadi konflik dan masalah sosial. Itu anak-anak dari tambahan Bapak. Jadi kesimpulannya sudah Anda simpulkan, saya cuma menambah ya. Alhamdulillah Anda sudah mau belajar, mengikuti pembelajaran hari ini tentang ketimpangan sosial. Tolong jaga kesehatan ya, di rumah saja, belajar yang rajin ya. Intinya selalu mau berusaha untuk bermanfaat bagi lingkungan. Sebelum kita akhiri materi ini, silakan pimpin doanya dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya doa yang sudah dipimpin oleh Sesia. Saya harapkan materinya ini perlu diperdalam, dipelajari ya. Tolong ya untuk persiapan pas ujian semester ya besok ya. Tanggal berikutnya ya tanggal 27 kalau tidak salah. Oke, saya akhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.